Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'ts. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa hadir di salah satu rumah dari rumah Allah. Mudah-mudahan salat maghrib kita dan ta'lim kita ini tercatat sebagai amal saleh dan kelak bisa memperberat timbangan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa dapat mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, seharusnya pembahasan malam ini hadis arba'in ya. Saya barusan nyampe dari puncak, mandi langsung bawa bukunya buku agenda ke bawah. Jadi saya akan bahas hadis, tetap hadis kita bahas hadis riwayat Imam Muslim yang berkaitan dengan bulan Muharram. Kita ada di tahun baru Hijriyah 1442. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah hijrah? Sudah termasuk orang-orang yang hijrah? Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu orang Islam yang lainnya itu selamat dari lisan, dari tulisan, dari perbuatan, dari tingkah lakunya. Ini orang Islam yang baik, kata Nabi. Karena banyak orang-orang, bahkan mungkin tetangga, orang-orang di sekitar, teman-teman di media sosial itu tidak selamat dari lisan dan tulisan kita. Atau bisa jadi tetangga kita nggak selamat dari kita. Bahkan bisa jadi ada tetangga hubungannya tidak baik, dan ini tidak sedikit. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, padahal kata Nabi, ciri-ciri orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat menghormati tetangganya. Bahkan ada orang itu tidak bertegur sapa dengan tetangga gara-gara masalah parkir. Ada orang tidak tegur sapa dengan tetangga gara-gara pohon mangga misalnya yang sampahnya berceceran, atau mungkin gara-gara suara yang keras yang mengganggu, atau yang lain sebagainya. Maka muslim yang baik adalah man salimal muslimun, orang muslim yang lainnya itu selamat, min lisanihi, dari lisannya, dari tulisannya, dari statusnya di media sosial, wayadihi, dan perbuatannya. Kemudian Nabi katakan, masih lanjutan hadis yang sama, wal muhajir. Kemudian yang dimaksud orang yang hijrah, siapa mereka? Man hajara manahallahu an. Ini orang yang hijrah. Kalau kita belum lakukan ini, belum hijrah kita. Yaitu orang yang meninggalkan segala sesuatu. Ma ini adalah kalimat untuk mencakup semua hal. Wal muhajir, dan orang-orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu an. Orang-orang yang bisa meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih bertransaksi dengan sesuatu yang haram, kita belum hijrah. Ketika kita masih melanggar perintah Allah, kita belum hijrah. Maka ini hijrah. Maka ulama-ulama pun membagi hijrah itu menjadi dua. Ada hijrah secara fisik, dan ini dibutuhkan. Ada hijrah secara mentalitas, dan ini yang lebih dibutuhkan lagi.
Hijrah secara fisik contohnya adalah kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, minal makan ilal makan. Kalau kita baca surat, tadi pagi saya ngisi kuliah subuh di masjid, lupa nama masjidnya, di Rawalumbu, Masjid As-Samaniyah, Masjid Manzilah Khairiyah. Itu di situ ada surat An-Nisa ayat 10 tentang hijrah. Itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir. Dan ini dilakukan oleh Nabi, tapi ini hijrah secara fisik. Min daril kufri ila daril Islam. Dari tempat di mana tempat kekafiran, tempat di mana tidak bisa menjalankan syariat dengan baik, ke tempat bisa menjalankan syariat baik, ke negeri Islam. Contoh dari Mekah ke Madinah. Atau bisa juga hijrah itu min daril kufri ila daril kufri, dari negeri kafir ke negeri kafir juga. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Dari mana? Dari Mekah ke Habasyah. Habasyah negeri kafir. Bahkan anak Nabi salah satunya meninggal di situ, Ruqayyah. Hijrah dari Mekah ke Habasyah. Habasyah di situ ada raja, walaupun Nasrani dia raja adil, dan di akhir hayatnya dia masuk Islam. Maka Nabi satu-satunya pernah sholat gaib itu mensolatkan Raja Najasyi. Dan kita tahu Raja Najasyi masuk Islam karena disolatkan gaib oleh Nabi Muhammad. Tapi dulu waktu hijrah ke sana negeri kafir. Tapi boleh hijrah seperti itu ketika di negeri kafir tersebut masih leluasa menjalankan ibadah. Atau hijrah secara fisik contohnya seperti yang dialami Nabi Ibrahim, sampai diabadikan dalam Al-Quran, ini muhajirun ila rabbi. Hijrah, ditinggalkan dari negeri yang dimana dia ditindas. Seperti bagaimana Nabi Musa ketika setelah melerai orang Kibti dan orang Nasrani, dan salah satu di antara mereka terbunuh, hijrah dia, ditinggalkan negerinya, pergi ke negeri Madian. Nah, hijrah semacam ini boleh. Dan ini hijrah harus dilakukan. Hijrah secara fisik. Contoh hijrah secara fisik, kita sudah 5 waktu ke masjid, ini sudah hijrah secara fisik. Anak gadis kita, istri kita sudah tutup aurat, ini baru hijrah secara fisik. Dan ini baik. Tapi kita harus tingkatkan ke hijrah secara mentalitas, ini yang jauh lebih baik. Maka ada dulu sebuah riwayat yang mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Yaitu hijrah secara fisik, karena di Mekah sudah, setelah Fathu Mekah itu sudah bebas melaksanakan ibadah. Maksudnya nggak ada lagi hijrah dari Mekah. Tapi ada sebuah riwayat mengatakan al hijratu baqiyatun ila qiyamis saah. Hijrah itu selalu ada sampai hari kiamat. Hijrah apa? Hijrah secara mentalitas. Kita sudah datang ke masjid, ini baik dan bagus. Tapi ketika kita ingin hijrah secara mentalitas, sudahkah kita faham tentang sholat itu? Bagaimana cara sholat khusyuk? Sudahkah ngerti doa iftitah? Bagaimana bacaan Al-Fatihah yang baik? Sudahkah ngerti kandungannya? Doa ruku, doa sujud, doa i'tidal? Maka ketika ini kita lakukan, kita sudah hijrah secara mentalitas. Kalau baru sekedar ke masjid aja, baru kulitnya ini, baru fisiknya. Begitu juga anak gadis kita, istri kita. Kadang perempuan kalau hijrah itu pembahasannya masih sekedar hijab dan hijab dan hijab saja. Bagaimana model kerudung, bagaimana kerudungnya lebih panjang, bagaimana cara bercadar dan lain sebagainya. Tapi belum hijrah secara mentalitas. Dan hijrah secara mentalitas ini yang kita perlukan. Ada kadang orang bertanya, Pak Ustadz, saya sudah datang ke pengajian. Bertanya begini, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya datang ke pengajian bersama pacar saya. Gimana orang hijrah pacaran? Belum hijrah. Karena hijrah yang hakiki itu manahallahu an, meninggalkan segala bentuk larangan Allah. Sudah berani meninggalkan transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah, ini hijrah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang terkadang berhenti di hijrah secara fisik. Merasa sudah sholat 5 waktu di masjid, merasa sudah melaksanakan haji dan umroh. Banyak terkadang berhenti di sini. Padahal haji yang dimaksud mabrur, umroh yang dimaksud makbul itu ketika melahirkan amal baik setelah melakukan amal itu. Tidak sedikit kita lihat orang pulang dari haji, maksiat masih dilakukan. Ini belum mabrur, belum melahirkan kebaikan,
belum hijrah dia. Maka banyak orang berhenti kadang di sini. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah hijrah itu berani memvonis temannya yang belum hijrah. Dan ini tidak sedikit. Banyak orang menilai orang lain itu dari segi fisiknya. Dilihat, oh fisiknya sudah hijrah, sudah baik, jenggotnya sudah panjang, celananya misalnya sudah tinggi, sudah 5 waktu ke masjid. Padahal kalau ditanya belum paham tentang syariat dengan baik, tapi sudah berani memvonis si fulan di neraka, si fulan di sini, si fulan di situ. Padahal orang itu dinilai dari akhir hayatnya, jamaah. Siapa yang tahu di antara kita? Kita kalau mendengar kisah perang Badar, orang tua dan saudara kandung dari istri gubernur Mekah pada saat itu yang bernama Hindun terbunuh, yang membunuh paman Nabi Hamzah, maka dia dendam. Bahkan setahun dia mempersiapkan diri, bahkan mempersiapkan orang bagaimana ketika perang nanti tahun depannya itu perang Uhud, bagaimana Hamzah ini bisa terbunuh. Maka Hindun menyewa seorang budak, seorang sniper yang sangat luar biasa, namanya Wahsy. Wahsy ini dilatih dengan iming-iming, kalau kau bisa membunuh Hamzah kau bebas, dan sekian puluh dinar atau sekian banyak harta kau boleh bawa pulang. Budak Pak kalau dibebaskan saja sudah senang, apalagi plus dapat harta. Saking dendamnya Wahsy, ternyata Allah takdirkan bisa membunuh Hamzah, dan Hamzah mati syahid saat perang Uhud. Tapi Hindun tidak percaya. Maka Hindun ingin tahu mana jasadnya, tunjukkan sama saya. Ketika ditunjukkan jasadnya, kebenciannya memuncak. Adab dalam perang pada masa jahiliyah itu, musuh kalau sudah wafat itu nggak boleh dimutilasi. Tapi apa yang dilakukan Hindun? Dibelah dadanya, diambil jantungnya, dipotong, dikunyah, dimuntahkan di wajahnya, telinganya dipotong, dipakai kalung oleh Hindun. Mungkin kalau kita vonis pada saat itu, Hindun ini manusia yang luar biasa bejatnya. Tapi tahukah kita, Hindun menjadi perawi hadis di akhir hayatnya. Mungkin di antara kita pernah dengar sebuah hadis yang mengatakan, ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahihun. Ya Rasulullah, suamiku itu laki-laki yang pelit. Kalau ngasih nafkah kadang nggak cukup buat keluarga. Boleh nggak aku ngambil lebih tanpa sepengetahuan suamiku? Boleh, kata Nabi. Ini dari Hindun, Pak. Hindun masuk Islam, akhir hayatnya baik. Wahsy pun masuk Islam. Bisa jadi orang yang kita pernah suuzon dengan mereka yang nongkrong-nongkrong pil jalan, yang tadinya ahli maksiat, bisa jadi lebih dulu masuk surga dari kita, Pak. Bisa jadi dia lebih soleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyangka di antara kita ada orang yang membunuh 100 orang masuk surga? Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kadang orang baru hijrah secara fisik ini sudah luar biasa memvonis orang. Maka Nabi katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamik. Allah itu enggak ngelihat bentuk fisik kalian, wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu lihat hati dan amal. Maka di dalam Al-Quran dikatakan kan, qalatil a'rabu amanna. Surat apa ini? Surat Al-Hujurat kalau nggak salah. Orang-orang Arab Badui dulu juga mengatakan sama Allah, amanna, kami beriman ya Allah. Allah bilang sama mereka, kullam tu'minu, kalian belum iman. Mungkin dari segi fisik kalian sudah, dari segi hijrah secara fisik sudah benar, tapi Allah bilang belum beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Cukup kalian bilang kalian baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sebelum iman itu masuk ke lubuk hati kalian. Maka di hadis arba'in juga ada tuh. Ala fa inna likulli jasadil mudghah. Idza saluha saluhal jasadu kullu. Bukankah di setiap jiwa itu ada segumpal daging? Kalau daging itu baik-baik, seluruh tubuh tingkah lakunya. Kalau segumpal daging itu buruk-buruk, seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Maka Nabi ketika ditanya at-taqwa hahuna,
Takwa di sini kata Nabi. At-taqwa hahuna, takwa di sini kata Nabi. Takwa di sini, nunjuk ke dalam hatinya 3 kali jemaah. Jadi nggak bisa kita menilai orang dari fisiknya. Kalau kita menilai orang dari fisiknya repot. Saya dulu waktu kuliah itu teman-teman dari Thailand, dari Filipina, itu bajunya nggak ada baju koko pak, pakai lepis, bajunya kaos dalam, pakai baju luar nggak dikancing, kacamata hitam, tapi jago bahasa Arab, hafal Quran. Mungkin kalau kita lihat sepintas, ya Allah ini orang kayak begini. Maka fisik ini tidak cukup, maka harus lihat secara mentalitas jemaah. Jadi itu hijrah secara fisik, hijrah secara mentalitas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi Muhammad juga mengatakan, la yastaqimu imana 'abdin. Iman seseorang tidak akan pernah istiqomah hatta yastaqima qalbuh. Sebelum hatinya istiqomah. Jadi intinya semua dalam hati. Man taraka syai'an lillah. Siapa yang tinggalkan, di hadis yang lain. Karena hijrah artinya, Ibnu Hajar mengatakan arti al-hijrah at-tarku awil bu'du. Meninggalkan dan menjauhi, ini arti hijrah. Maka Nabi katakan man taraka syai'an lillah, barang siapa yang hijrah meninggalkan sesuatu karena Allah, awadallahu syai'an khairan minhu. Ini Nabi jamin pak. Nanti jaminan Allah juga akan saya sebutkan ayatnya. Nabi jamin siapa yang berani tinggalkan sesuatu karena Allah, aku akan ganti kata Allah lewat lisan Rasulullah dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang dia tinggalkan. Kita berani meninggalkan transaksi haram, Allah gantikan dengan transaksi halal pak. Kita berani tinggalkan makanan haram, Allah ganti dengan yang halal. Kita berani tinggalkan teman yang baik, Allah akan ganti dengan teman yang baik. Dan teman ini pengaruhnya luar biasa. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalliluh, kata Nabi. Orang itu tergantung kawannya. Maka perhatikan dengan siapa kau berteman dan berkawan. Dengan penjual minyak wangi akan mencium aromanya, akan mendapatkan semerbak harumnya, bahkan tidak sedikit dikasih colekan minyak wanginya. Kata Nabi, berteman dengan pandai besi, cium bau gosongnya, tidak sedikit baju kita bolong-bolong kecipratan apinya. Anta, kata Nabi, engkau akan dibangkitkan nanti di akhirat ma'aman ahbabta, bersama teman karibmu di dunia. Ketika teman karib kita orang soleh, orang yang rajin ke masjid, demi Allah dia akan mencari kita nanti pak kalau nggak ada di surga. Dia akan lihat kanan kiri. Ya Allah, mana teman saya yang di sop pertama kemarin? Mana teman saya yang kumpul di Masjid Al-Ittihad waktu ta'lim? Kok nggak ada ya? Kalau nggak ada pak, pasti di neraka pak. Maka teman kita ini bisa memberikan syafaat buat kita. Dia akan minta sama Allah, ya Allah, dari dia dulu saya kenal agama. Dia yang sering ingetin saya ke masjid. Dia sering kirim SMS, ceramah-ceramah pendek. Ya Allah, tolong jadikan syafaat saya untuknya. Allah akan kasih syafaat ketika dosanya tidak ada dosa syirik. Karena Allah akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang wafat tidak ada kemusyrikan dalam hatinya. Kemudian jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Wa may yuhajir, siapa yang hijrah, siapa yang berani tinggalkan, siapa yang berani menjauhi sesuatu karena Allah fisabilillah. Apa kata Allah surat An-Nisa ayat 100? Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dia akan dapati di muka bumi ini muragaman katsiran. Banyak peluang, banyak solusi, banyak jalan-jalan kemudahan. Wa sa'ah, katsiran, banyak peluang-peluangnya. Bukan 1 2. Wa sa'ah, dan keluasan-keluasan. Wa man kharaja min baitihi, lanjutan ayatnya, siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah, dia hijrah niatnya untuk Allah, summa yudrikhul maut, belum sempurna hijrahnya, maut keburu menjemput.
faqad waqa'a ajruhu ila Allah. Sungguh dia sudah dapat pahala dari Allah. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan hadis ini, dia mengutip hadis yang saya sebutkan tadi. Ada laki-laki, kata Ibnu Katsir, menceritakan hadis Nabi, ahli maksiat, sudah bunuh 99 orang, datang ke rahib. Rahib ini ahli ibadah, Pak, tapi ilmunya nggak ada, rajin ibadah. Ini rahib namanya, datang orang ahli ibadah tapi tanpa punya ilmu. Kalau ditanya, fatwanya pakai hawa nafsu, bukan pakai ilmu. Rahib ini ditanya, ya rahib, saya mau tobat, apa dosamu? Qataltu sittan wa sittina rajulan, aku sudah bunuh berapa banyak? 99 orang. Udah kayak Asmaul Husna yang dibunuh. Rahib langsung mikir, membunuh satu, di dalam Al-Quran disebutkan apa? Faka'annama qatalan nasa jami'a, sama dosanya dengan membunuh seluruh manusia. 99 enggak diampuni sama Allah. Kesel, tusuk lagi rahib, Pak. Tapi siapapun kita, ketika kita buat dosa, pasti hatinya enggak tenang. Di hadis arba'in ada al-itsmu mahaka fi nafsi law ittala alaihin nas. Dosa itu enggak pernah membuat hati tenang, Pak. Enggak ada orang habis korupsi tenang, kelihatannya aja, malam enggak bisa tidur itu. Enggak ada orang habis tanda tangan sesuatu yang diselewengkan itu tenang. Makannya pun enggak tenang. Enggak tenang. Orang maksiat itu enggak tenang. Nabi jamin itu. Haka fi nafsi. Hatinya selalu gundah gulana. Makanya orang ahli maksiat ketika dia pingin dapat ketenangan, dia datang ke tempat maksiat, tambah nggak tenang lagi, sepintas hilang. Tapi maksiat lagi, melahirkan maksiat yang baru. Nggak tenang, datang ke orang alim. Kalau di Ibnu Katsir alim disebutkan. Ada yang menyebutkan syekh. Syekh itu kiai. Kiai itu ulama yang ilmu agamanya banyak. Ya syekh, katanya, wahai Pak Kiai, urid an atub, aku ingin tobat Pak Kiai. Dosamu apa? Qataltu mi'ata rajul, aku bunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Kita nyembelih ayam aja kadang-kadang masih ada yang takut. Ini bunuh 100 orang manusia. Bisa tobat? Bisa. Syarat tobat cuma 3. Al-iqla'u anidz dzambi, berhenti kau buat dosa itu, jangan bunuh lagi. Syarat pertama. An-nadam, nyesel, banyak istighfar nanti, nyesel. Yang ketiga syarat tobat, alla ya'uda fi, jangan ulangin lagi. Tapi ini hanya bisa terjadi, kata Pak Kiai tadi, ketika kamu hijrah, tinggalin tuh teman yang nggak baik, pergi, pindah, hijrah dia, hijrah ke tempat tertentu disebutkan. Hijrah dia. Allah katakan yudrikhumul maut keburu menjemput. Mati tengah jalan, Pak. Sudah ngerti wudhu nggak dia? Sudah sholat nggak dia? Oh, baru mau tobat, baru mau niat. Nyampe tempat aja belum. Perjalanan diwafatkan oleh Allah. Disebutkan datang malaikat azab. Jatah saya ini. Datang malaikat rahmah, nggak bisa, dia udah niat tobat, jatah saya. Emang seperti itu hadisnya. Diturunkan malaikat yang berikutnya. Kata Allah, ukur ke tempat, dekat ke tempat mana dia. Dari akhir membunuh sama ke tempat dia akan taubat, dekat mana? Dekat ke tempat taubat sejengkal doang, Pak. Dengan rahman dan rahimnya Allah diampuni orang. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, Pak. Nanti tanya, kita cek orang ini ada di surga, Pak. Ada di surga, ya Allah. Artinya apa? Di dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibadi lau dzunubuka, wahai hambaku, kata Allah, hadis qudsi, seandainya dosamu memenuhi langit dan bumi ini, kau datang kepadaku, aku datang kepadamu dengan 10 ampunanku sepenuh langit dan bumi. Allah kasih 10 ampunan. Maka Allah itu paling senang dengar kita istighfar, Pak. Allah senang dengar hambanya taubat. Kalau salah lagi, ya taubat lagi.
Salah lagi, tobat lagi, Pak. Sampai kapan? Sampai mati. Innallah yaqbalu taubat 'abdihi ma lam yughargir. Allah masih akan menerima taubat hambanya sampai napas, sampai tenggorokan sini. Maka Fir'aun itu kan sudah kelelep baru tobat masalahnya. Sudah belebak kan tobat ya. Aku beriman dengan birabbi Musa wa Harun, dengan Tuhannya Musa dan Harun. Nggak bisa udah. Atau matahari terbit dari barat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar hijrah ini bisa istiqomah? Kadang kita kalau lagi habis taklim begini semangat, Pak. Semangat. Habis dengar kajian semangat. Tapi kadang nanti ngedrop lagi. Ini memang begitu iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Tapi jangan biarkan dia berkurang sampai batas yang danger. Jangan sampai di bawah itu, bisa parah. Turun dikit naikin lagi. Yang pertama agar hijrah istiqomah ini, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, ikhlaskan karena Allah. Saya pernah sampaikan di sini doa Umar setiap melakukan amal soleh. Apa doanya? Indah sekali. Allahumma ij'al kulla amali soleh. Ya Allah, jadikan amal saya apapun itu, seluruh amal saya soleh. Wali wajhika khalis. Ikhlas karena Engkau doang ya Allah. Hanya karena Engkau ya Allah. Wala taj'al fihi syai'an. Jangan biarkan di rongga hatiku ada niat untuk manusia, untuk dunia, untuk sanjungan, untuk pujian, untuk kedudukan. Jangan biarkan rongga di situ. Indah doa ini, Pak. Jadi mintakan ikhlas karena Allah. Karena segala sesuatu tergantung niat. Maka hadis tentang, di hadis arba'in dulu kita bahas tuh yang awal. Hadis tentang niat itu kan, ikhlasun niat itu julukannya hadis Ummu Qais. Dulu ada perempuan zaman Nabi hijrah. Laki-laki yang naksir sama dia bilang apa? Kalau saya nggak hijrah, hilang ini, diambil orang Madinah, maka saya harus hijrah. Jadi hijrahnya untuk perempuan. Faman kana hijratuhu lidunya. Maka Nabi bilang di situ, siapa yang hijrahnya untuk dapat dunia. Ada orang melakukan ibadah tapi untuk dapat dunia. Awim ro'ah, atau dia mau dapat perempuan seperti yang hijrah tadi. Yang kiwa, yang ingin dia nikahi. Fa hijratu ila man hajar. Cukup sampai di situ aja hijrahnya. Dapat dunianya, dapat perempuan, dapat pahala dari Allah nggak dapat. Maka ketika ada perasaan-perasaan mengejar dunia terlalu berlebihan setelah melakukan amal soleh, maka ketika kita membahas tentang materi syirik, ini syirik itu modelnya banyak, Pak. Kadang yang kita pahami itu syirik itu hanya menyembah patung saja, menyembah patung, menyembah pohon, datang ke dukun. Bisa jadi ibadah seseorang itu ada kesyirikan di dalamnya ketika diniatkan untuk selain Allah. Kenapa sholat duha? Biar saya rezekinya berlimpah. Berarti sholat duhanya bukan karena Allah. Kenapa serajin sedekah? Biar saya jadi orang kaya. Ini banyak orang rusak niatnya. Niatkan semua karena Allah, maka dunia akan ngikutin. Pernah saya sampaikan perkataan Imam Al-Ghazali, barang siapa yang tanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi di dalam. Tapi siapa yang tanam padi akan ada rumput, bahkan kadang rumputnya bisa lebih banyak. Artinya apa? Siapa yang cari dunia, dunia akan dapat, nggak ada akhiratnya. Tapi siapa cari akhirat, dunia akan ngikutin. Kadang banyak juga dunianya yang dia dapatkan. Maka sebuah hadis mengatakan, mangkanatid dunya hammahu. Siapa orang orientasi hidupnya dunia saja, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Kata Nabi, aku jadikan di depan pelupuk matanya ini kurang selalu hidupnya. Kurang, nggak pernah syukur sama Allah. Sudah punya mobil ganti, sudah punya sepeda bagus ganti, boy terus. Ja'alal faqrahu, dijadikan fakir di depan matanya itu kurang aja. Orang fakir kan kekurangan. Wa jama'a alaihi syamlahu, ya Allah. Allah yang jadikan urusannya sibuk, orang super sibuk. Meeting ini, meeting itu, sudah azan masih urusan dunia,
tinggalin sholat, nggak bisa tilawah, buru-buru datang ke majelis ilmu. Dibikin oleh Allah, yang bikin dia sibuk. Kalau orang ngejar dunia itu, maka sering kita lihat orang pergi pagi pulang pagi, Pak. Dan setiap hari begitu, dunianya luar biasa. Kekurangan terus hidupnya. Wa may ya'ti minad dunya illa ma qaddara alaih. Allah kasih dia dunia sesuai yang dia usahakan, sesuai yang ditakdirkan sama dia. Tapi lihat orang yang kejar akhirat, wa man kanat akhiratu hammahu. Orang yang siapa urusan orientasi hidupnya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Ghina di depan matanya, di dalam hatinya ini cukup, bahkan berlebih dia merasa cukup. Tenang hidupnya, nggak pernah mikir aneh-aneh. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Wa jama'a alaihi syamlahu. Allah atur jadwal kehidupannya. Urusan dunia dapat, paginya goes bisa, malamnya taklim bisa, sempat ngantar istrinya ke pasar, sempat ngajak anaknya main layangan juga bisa. Allah yang atur itu. Datang ke taklim bisa, bahkan sepekan bukan sekali, 2 kali. Luar biasa. Siapa yang atur? Allah. Karena Allah sudah bilang, wa jama'a alaihi syamlahu, aku yang atur jadwal hidupnya. Aku yang atur, kata Allah. Wa may ya'ti minad dunya wa huwa mughadir. Bahkan dunia dibikin dia dikejar-kejar dunia sampai dia lari dikejar-kejar dunia. Ada aja rezekinya, masya Allah. Maka ada istilah itu, rizki itu ada 2, rizkun tatlubuhu wa rizkun yatlubuka. Rizki ada yang kita cari, bahkan ada orang tidak sedikit rizki nyari dia. Maka Imam Syafi'i pernah bantah-bantahan dengan Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i apa? Rizki itu harus dengan usaha. Kata Imam Ahmad, enggak. Rizki itu harus dengan ketakwaan. Dalilnya sama-sama kuat, Pak. Imam Ahmad, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa sama Allah dimudahkan segala urusannya, diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Imam Syafi'i enggak. Berpisah 2 orang ini. Imam Syafi'i di jalan melihat ada orang panen kurma. Kata Imam Syafi'i, boleh saya bantu panen? Boleh. Nah, silahkan bantu panen. Setelah dibantu panen dapat upah setandan kurma, 5 kilo mungkin. Kurma rutob, buah enak sekali. Kata Imam Syafi'i, nih bukti rizki itu dicari dengan usaha. Dibawa ke gurunya Imam Ahmad, nih saya kasih Anda kurma. Ini rizki dengan usaha. Kata gurunya, padahal tadi saya pingin banget makan kurma. Belum bergerak dari tempat duduk ini, masih baca kitab-kitab, datang kurma. Jadi rizki cukup dengan ketakwaan sama Allah subhanahu. Dua-duanya benar, Pak. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ikhlaskan niat karena Allah. Banyakin doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima na'lam. Ada di hati rasa, ya Allah kurang ikhlas. Ya Allah, doa ini. Ini Nabi yang ngajarkan doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik besar dan syirik kecil yang aku sadari dan yang gak aku sadari. Karena kita kadang, Pak, kadang ketika waktu infak, waktu sedekah itu ikhlas, tapi besoknya muncul tidak ikhlasnya. Muncul tidak ikhlasnya. Muncul rasa sesuatu lah. Kemudian tadi sudah kita singgung, agar istiqomah dakwah ini bikin komunitas, jemaah. Bikin teman-teman yang baik, cari teman-teman yang baik. Coba bikin grup sepeda tapi ada ngajinya, coba enak. Goesnya jalan, ngaji jalan. Saya sudah buat di perumahan beberapa tahun yang lalu, Pak. Saya modalin 10 sepeda, saya modalin. Ini bukan biar dicontoh. Di sini kali Pak Rahmat modalin 10 sepeda, anak-anak muda yang jarang ngaji. Modalin 10 sepeda tapi dicicil semampunya. Dengan syarat apa? Saya syaratin, ikut ngaji sama saya setiap hari Selasa malam Mbak Isya. Boleh di imperan masjid. Karena dia yang nanya, Pak Ustadz boleh sambil ngerokok nggak? Boleh. Yang penting ngaji dulu dah. Orang belum bisa baca Al-Fatihah. Saya ajak tuh, Pak. Setelah selunas sepeda ada yang RT-nya malah saya ajak 2 orang.
Pak Ustadz boleh nggak sekarang kulkas katanya? Boleh aja nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Cuman ada yang sepeda lunas, kulkas lunas, nggak ngaji lagi ada. Sampai saya bikinin sepatu, baju, gosar. Saya kasih nama toko saya Farwa Agensi. Sekalian iklan. Saya bilang, kayak bikinin baju, goes kemana-mana, Curug Cigentis, ke Bondol kemana-mana, masa. Tapi ngaji, sehat ngaji. Cari jamaah. Al-bahsu anil ardil jadid, karena bagian dari hijrah. Pesan dokter almarhum Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli ketika saya dengar pengajiannya di salah satu majlis membahas tentang hijrah, apa kata beliau? Al-bahsu anil ardil jadid li gharsi syajarat ad-da'wah. Kalian itu umurnya pendek. Umur umat Nabi Muhammad baina 60 wa 70 wa qalilun ma yazidu zalik. 60 mentok 70. Umur-umur ini banyak yang meninggal. Dan sangat sedikit jumlahnya yang lebih dari 70. Coba dihitung di perumahan yang lebih dari 70, Pak. Bisa dihitung jari. Nabi bilang begitu. Nah, dengan umur yang pendek ini bagaimana cara amal bisa terus ngalir? Amal bisa banyak. Bahsu anil ardil jadid. Cari ladang di mana kita tanam pohon dakwah di situ, kita mati, kita panen terus buahnya. Bangun masjid, biayain anak yatim. Anak-anak yang hafal Qur'annya bagus, sekolahin ke rumah tahfidz, dia hafal Qur'an, kita mati aja udah, Pak. Dia punya santri, punya murid, Masya Allah. Bahkan saya sekarang lagi yayasan saya sekarang lagi mengumpulkan Quran, Pak. Saya kemarin waktu camping di Sukabumi, saya sempat bikin video iseng-iseng, mau saya sebar ke seluruh jamaah. Jadi yang mau nyumbang Quran, nanti Quran ini akan kita sebar. Mungkin kalau di Bekasi Quran kita masih baru-baru, Pak. Mukena juga kadang masih ada plastiknya belum dipakai, nggak dibaca. Di daerah, Pak, nggak punya Quran. Beberapa tahun yang lalu saya dakwah ke Tengger Bromo. Di Tengger Bromo itu saya hampir tiap tahun kurban sekitar kurang lebih di Jawa Timur itu 100 ekor domba dari yayasan, bukan dari saya pribadi, dari yayasan. Hanya tahun ini merosot jadi 93 ekor. Tahun sebelumnya malah 134. Saya ke lokasi langsung. Saya ajak ustadznya yang kita taruh di situ, kita biayain dia warung. Pak Ustadz, karena jarak pasar dari tempat kita dakwah itu 1,5 jam ke atas. Baik, sekarang kita mumpung di pasar, kita beli sembako, kita beli macam-macam. Masya Allah, Pak. Apa kata ustadz itu? Pak Ustadz, boleh nggak sekarang jangan sembako? Saya udah agak-agak nggak enak nih. Kenapa ya nggak mau nerima? Saya pinginnya mukena, Pak Ustadz. Di rumah Bapak bisa 3-4 mukena. Saya pingin mukena. Kenapa, Pak, pingin mukena? Di Tengger, Pak, di masjid mukena cuma 1. Tadi malam yang masuk Islam 3. Jadi yang satu sholat, yang satu nungguin selesai sholat, yang satu pindah. Jadi nggak bisa jamaah, Pak. Nggak punya mukena, Pak. Miris kita dengarnya. Di sini kita, istri kita mukenanya masih bagus, sudah ganti yang baru. Tiap Ramadan ganti 2. Di daerah nggak punya Quran, Pak. Gantian Iqra itu sampai bulu kulitnya nggak ada, halaman sudah sebagian hilang, masih dipakai, Pak. Bayangin kalau kita nyumbang Qurannya, kita nyumbang Iqra-nya, dia bisa baca Quran dari Quran kita, Pak. Dia jadi hafiz Quran. Nggak usah hafiz, dia hafal Al-Fatihah dari Quran kita. Sehari 17 kali minimal dibaca. Baca bismillahnya saja kita sudah ditransfer pahala 190. Bagaimana kalau baca Al-Fatihah? Bagaimana Al-Baqarah dia hafal dari Quran kita? Allahu Akbar. Ya Allah, Pak, pahalanya banyak ya, Pak. Kenapa kita nggak cari peluang-peluang macam begini? Ini salah satu contoh saja. Nggak mesti menyumbang Quran, nyumbang masjid, nyumbang tanah, nyumbang, membiayain Pak santri-santri penghafal Quran. Sediain minumnya, siapkan berasnya. Ma wudi at'amun illa wudi Allahu fiha barakah. Setiap makanan yang dihidangkan Allah turunkan berkah di situ. Ustadz Khalid Basalah menafsirkan berkah yang dimaksud di sini akan jadi jariyah ketika itu dimakan penghafal Quran. Dia tenaganya untuk menghafal Quran, untuk mengkaji hadis-hadis Nabi, dia jadi ulama, maka pahala yang dikeluarkan pada saat itu kita yang nyumbang pun dapat, Pak. Ini maksudnya Ustadz Ahzami sama Jazali, kita harus pinter-pinter. Waktu 24 jam bisa jadi bagi orang
sedikit, bagi orang-orang yang saleh bisa jadi banyak, karena banyak kebaikan yang kita lakukan. Makanya yang dimaksud dengan silaturahmi itu memudahkan rizki, memanjangkan umur, bukan jatah umur kita yang harusnya 60 itu dipanjangkan jadi 61. Bukan. Keberkahan dari umur itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak amal soleh yang dia lakukan. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yuksiru doa yang terakhir agar istiqomah dakwah kita, banyakin doa, Pak. Tadi saya sebutkan di dalam hati ini ada qalb, ada hati. Doa Nabi yang tidak pernah diganti adalah ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha bolak-balikan ini hati. Sabbit qalbi ala diniku ala ta'atik. Tetapkan hati ini dalam agama, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Kalau Allah sudah balik hati kita, Pak, tidak sedikit cerita orang muazzin ahli azan itu masuk agama Nasrani, meninggal dalam keadaan Nasrani. Di Jawa Tengah buka ceramahnya Ustadz Umar Mita di YouTube. Ada orang ustadz luar biasa minta sama Allah dikasih 2 anak buta matanya, minta lagi sama Allah anak ketiga buta matanya, sehingga dia murtad tinggalkan agama Allah. Dia bilang apa sama jamaah-jamaah masjid? Saya minta sama Allah sudah 3 anak, 3-tiganya Allah kasih buta, saya nggak mau sembah Allah lagi. Bayangin, Bang, itu Allah balik hatinya. Maka kita minta sama Allah agar Allah menetapkan hati ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya. Padahal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi yang belum saya sampaikan. Nah, ini jamaah dirahmati oleh Allah. Saya mohon maaf belum sempat baca buku sama sekali. Tadi jam 5 masih nyampe Cilengsi, karena sekarang Sabtu Minggu sering di luar terus. Jadi kayak minggu kemarin juga nggak bisa, bulan kemarin ya. Mohon maaf. Saya biasanya kalau belum baca-baca saya belum berani sampaikan, takut ada yang salah penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jemaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita sampaikan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.